teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, and like video ini. Hai teman-teman, welcome to my channel. Jadi bagi kalian yang mau kepoin sosial media aku, kalian bisa lihat di bawah ini. Eits, jangan kemana-mana teman-teman. Tetap tonton video kami sampai selesai ya. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu pada kalian semua anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Putri Nilamsari dari kelas 11 TKJB. Dan yang kedua ada Joyce Angelina Situmorang dari kelas 11 TKJB. Yang ketiga ada Debbie Syafitri dari kelas 11 TKJB. Dan yang keempat atau yang terakhir ada Hasudungan Manuro dari kelas 11 TKJB. Oke teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang tata cara renang gaya dada dan gaya bebas. Yang pertama, renang gaya dada. Renang gaya dada juga sering disebut dengan renang gaya katak. Renang gaya ini cocok loh kita lakukan di waktu yang santai. Tenaga yang dikeluarkan tidak terlalu besar, kecuali untuk perlombaan kita harus cepat karena kita balapan dengan peserta yang lain. Namun jika tidak dalam perlombaan, gaya dada ini cocok karena kita dapat mengatur napas dengan baik. Ada 4 komponen utama dalam gaya katak atau gaya dada. Yang pertama adalah body position, yang kedua adalah pernafasan, yang ketiga adalah tangan, dan yang keempat adalah kaki. Berikut ini adalah teknik cara berenang gaya dada yang dapat Anda latih di rumah. Yang pertama adalah latihan pernapasan sebelum berenang. Latihan ini disebut static hypnosis atau menahan napas dalam keadaan diam. Komponen utama pada gaya dada yaitu body position. Jagalah postur tubuh streamline dan serileks mungkin. Arahkan mata ke arah dasar ketika meluncur atau glide. Pandangan ke arah depan ketika ingin bernafas. Kembali ke posisi streamline ketika meluncur. Yang kedua, teknik pengambilan nafas atau pernafasan. Bernafas dilakukan pada saat tangan mulai membuka. Dilakukan tiap 1-2 tarikan tangan atau senyaman mungkin. Ketika tangan mulai membuka atau sweep out, pandangan arah ke depan sambil tangan mengayuh air. Luruskan kaki untuk mencegah resistensi air. Buanglah sisa nafas dengan hidung ketika akan naik ke permukaan. Ketika kepala berada di permukaan, tariklah nafas sebanyaknya dengan mulut. Kemudian, kembalikan badan ke bentuk semula. Komponen ketiga yaitu tangan. Fungsi tangan untuk membantu tubuh bergerak ke depan dan bergerak ke permukaan untuk mengambil nafas. Panjangkan tangan Anda ke depan untuk membelah air. Buka tangan selebar bahu dan lakukan sweep out sambil tubuh naik ke atas permukaan. Tarik tangan ke dalam sambil mengayuh air sebanyak mungkin agar melaju lebih cepat. Tangan melakukan sweeping ke arah dada dengan ibu jari. Posisikan tangan di depan dada dan tariklah nafas. Masuk kembali ke dalam air dengan posisi tangan mendorong ke depan. Kembalilah ke posisi semula sambil dorong tangan ke depan. Pole boy dapat dilakukan atau digunakan untuk membantu melatih tangan dan membantu merasakan posisi di dalam air. Komponen yang keempat atau yang terakhir adalah kaki. Kaki merupakan sumber dorong terbesar pada gaya dada. Kaki yang fleksibel dan kuat sangat diperlukan. Tekuklah kaki ke arah belakang atau bokong. Rotasikan arah jari keluar. Dorong kaki sambil mengarah kembali ke dalam. Kickboard dapat dilakukan
untuk membantu melatih kaki. Kick Deer dapat membantu Anda melatih kelenturan kaki. Melatih rotasi ankle Anda pada saat transisi dari tarik ke dorong. Juga melatih position dalam air dan kekuatan kaki. Itu tadi adalah teknik renang gaya dada. Berikut ini adalah teknik renang gaya bebas. Ada 4 komponen utama dalam gaya bebas. Yang pertama yaitu body position atau biasa disebut posisi streamline. Postur badan selurus mungkin. Jaga arah streamline dan rileks. Pandangan tegak lurus ke dasar kolam. Komponen kedua adalah cara bernapas agar kita berenang lebih nyaman. Bernafas dilakukan setiap 2-4 stroke. Ketika satu tangan melakukan cat water, putar kepala ke samping sambil membuang sisa nafas. Ketika kepala di permukaan, tarik nafas dengan mulus sebanyak mungkin. Kaki jangan berhenti kick dan kembalikan badan ke posisi streamline. Ketika berenang, buanglah perlahan nafas lewat hidung tiap stroke. Ketika mengambil nafas sewaktu menoleh ke samping, usahakan untuk menjaga keseimbangan dengan memutar badan dan kepala hanya ke samping. Kembalikan badan ke posisi streamline sesudah bernafas. Kickboard dapat digunakan untuk melatih teknik pernafasan. Bernafaslah setiap 2-4 tarikan tangan. Kickboard juga membantu melatih keseimbangan. Komponen yang ketiga adalah kaki. Kaki yang fleksibel, lurus, dan kuat adalah kuncinya. Power harus datang dari pinggang dan paha, bukan dari lutut. Namun, harus tetap rileks untuk mencegah kram. Latihan dengan pull buoy dapat membantu kaki Anda agar tidak tenggelam. Gunakan kickboard untuk membantu Anda berlatih kick dan juga keseimbangan. Fin atau kaki katak dapat membantu melatih kaki Anda agar kuat dan fleksibel. Komponen keempat adalah tarikan tangan. Komponen ini dibagi menjadi 2, yaitu recovery and catch possession. Tarikan tangan haruslah kuat agar momentum menjadi maksimal dan juga efektif. Catch possession adalah pada saat tangan menangkap air seperti dayung perahu. Relax possession adalah pada saat tangan keluar air. Ketika tangan masuk kembali ke dalam air, gunakan ujung jari. Lakukan hal yang sama pada tangan satunya atau sebelahnya. Itu tadi adalah tata cara renang gaya bebas. Cukup sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami kelompok 3.